Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris West di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review sesuai judul, sesuai thumbnail. Saya bakal unboxing review Nike Mercurial Vapor 15 Air Zoom yang generation pack gitu ya, atau special edisi Piala Dunia Qatar ya 2022 kemarin. Dan di depan kalian sudah ada boxnya seperti ini gitu ya. Ya ini versi elite-nya, cuma ya boxnya ya ala-ala elite gitu ya. Dan nggak bisa dibohongin juga sih ya. Dari segi kesulitan box berbeda dengan original. Dan alasannya seperti apa gitu ya saya beli sepatu ini, saya bakal ulas tuntas di episode kali ini. Dan dapatnya apa aja ya beli sepatu ini, kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada boxnya. Dan ya ini adalah Nike Mercurial Vapor 15 Air Zoom yang the new generation pack ya, dan ini keluarnya itu pas Piala Dunia ya. Dan ya ini versi yang gold itu ya, setauku Vapor gitu ya, Tempo, terus Phantom GT gitu ya, itu warnanya sama gitu ya, kayak dark gold gitu ya. Oke, kita langsung buka. Oh ya, sebelumnya ini boxnya yang elite gitu ya, jadi kita bakal compare dengan yang orinya. Ini ada yang ori gitu ya, sama, cuma warnanya sama gitu ya sekilas, tapi dari segi kesolidan warna silvernya, kalau yang fake itu lebih kayak berwarna gitu ya. Kalau yang silver dari yang original itu lebih doff, terus garisnya itu lebih presisi ya, lebih presisi gitu ya. Dan yang jelas dari segi kualitas box berbeda ya. Kalau yang original lebih bagus, lebih presisi, lebih baik ya, lebih ya dari segi detailingnya berbeda dengan yang fake gitu ya. Kalau boxnya yang fake seperti ini gitu ya, apakah bisa ditiru? Ya bisa aja gitu ya, cuma dari sini saya kasih gambaran kalau yang fake itu seperti ini, kalau yang original seperti ini ya. Oke, kayak lebih gede aja lah ya ini boxnya. Oke, yang jelas kalau fake itu nggak ada keterangan apapun di sini ya, importirnya dari mana, made in mana juga nggak jelas gitu ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja buka seperti ini kalau fake gitu ya. Kalau original tuh ya kalau dibuka seperti ini gitu ya, ada kertas-kertas seperti ini, terus ada jimsak kalau yang elite gitu ya. Dan kalau yang fake ya seperti ini, kita dapat pembungkus plastik seperti ini, kresek, terus jimsak apal-apal yang ada logo Nike atau apapun di sini ya, atau tas serut yang nggak jelas gitu ya, tapi ini nggak bakal kepake gitu ya. Oke, kita keluarin dari boxnya ya, jelas nggak ada apa-apa ya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan dalam plastiknya tadi itu dapat kuncian karena ini yang versi anti clock gitu ya. Jadi kita dapat 1 2 3 ya. Kalau yang original jelas lebih komplit ya, setauku seperti itu. Kalau yang fake ya cuma dapat 3 ya, pengganti statnya kita bakal lihat nanti. Nggak ada apa-apa lagi ya, size-nya itu 39 ya. Cuma boxnya segede gaban. Oke, kita bahas harganya dulu. Aku dapat harga ini sekitar 560.000 ya, beda toko beda harga tentunya, kalian bisa cek-cek sendiri. Dan ya perbedaan anti clock dengan yang biasa yang FG itu di harganya. Kalau yang FG itu sekitar 490 gitu ya, 500 510 macam-macam lah, kalian bisa cek-cek sendiri. Dan kenapa aku beli anti clock, kenapa nggak beli FG? Karena ya karena aku sering beli ya yang fake gitu ya, sekitar ya lebih dari 3 lah setauku ya. Ini ya, ini ya,
Ini ya lebih dari 3 4 total. Terus Superfly itu ada 2 nggak salah ya. Terus apakah masih awet? Ya awet gitu ya, tergantung pemakaian aja lah ya. Dan ini ya sering yang pakai ini sama pink gitu ya, cuma nggak saya sarankan dipakai di kondisi lapangan hujan gitu ya, ini bakal hancur sepatunya. Oke, setelah aku bahas harganya, kita bahas produknya sekarang ya. Dari kaki bagian luar seperti ini ya, goldnya shiny ya, mengkilat ya, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini jelas berbeda dengan Vapor sebelumnya, Vapor 14 ya. Ini Vapor 15 Air Zoom, dan ya ini lebih simpel aja, dan sobatnya kembali lagi ke model menyatu seperti ini gitu ya. Dan yang jelas kenapa aku milih warna ini, karena ya warna ini masih tetap keren menurutku ya, dibanding yang keluaran pertama kuning terus putih gitu ya. Ini masih keren gitu ya, warnanya berbeda, kayak lebih mewah aja gitu ya. Dan yang jelas ini warna didominasi gold dan aku suka gitu ya. Dan untuk segi detail dari kaki bagian luar seperti ini ya, goldnya itu menyala ya, meskipun ini fake ya. Dan ya untuk segi detail lumayan gitu ya, nggak terlalu rumit seperti 14 ya. Kalau yang 14 ada back tab-nya lah. Dan kurang lebih kita dapat logo Nike seperti ini, dan ini ya tempelan gitu ya. Terus ada detail-detail seperti ini ya. Dan yang jelas uppernya full tekstur ya. Dan ya bentuk lininya juga seperti ini ya, V ya. Oke, kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini. Kita pindah ke depan ya, teksturnya sama seperti Vapor fix pada umumnya gitu ya, nggak terlalu lentur seperti originalnya. Dan ya ini full tekstur, dan di sini ada Air Zoom seperti ini untuk segi detailing ya. Dan yang jelas kalau yang Elite itu lidah menyatu gitu ya, lidnya juga ya sama seperti 14, 13, 12 sama gitu ya. Dan kita dapat tali polyester ya. Dan ini ya lebih diperhatikan gitu ya, karena setahu fake yang sebelumnya itu nggak ada seperti ini untuk segi detailin ya. Jadi nggak ada tulisan merkurial gitu ya. Dan ini kayak diniatin banget gitu ya, kayak nantinya itu bakal nggak bisa membedakan fake sama original. Dan ini berbahaya berbahaya sekali gitu ya. Dan untuk segi talinya sendiri ya, ini warnanya agak hitam menjurus ke coklat gitu ya. Dan yang jelas ini tali polyester pipih ya. Dan kalau kalian yang punya originalnya, kalian bisa share pengalaman kalian gitu ya, biar teman-teman yang nggak tahu tentang persepatuan, tentang fake sama original, jadi tercerahkan gitu ya. Oke, yang jelas aku belum bisa bandingin dengan originalnya karena aku nggak punya ya, jadi aku bahas fake-nya. Oke, kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini ya. Untuk shape seperti ini, kita dapat tulisan air seperti ini ya. Dan untuk segi kerapian jelas kalau fake itu ya ala kadarnya gitu ya. Kalau kalian diperhatikan dari foto nggak kelihatan gitu ya. Kalau dari dekat seperti ini ya, kalian bisa lihat di sini kayak ada cacat gitu ya, meskipun ini tuh baru ya. Terus ya ini ada detail-detail yang seperti ini ya, ACC di sini ya, ala-ala teknologi ala-ala lah ya, ngikutin originalnya. Cuma ini kayak nggak fungsi gitu ya, karena bahan yang dipakai pun berbeda. Dan untuk segi detail bagian air zoomnya juga ada kayak rumus-rumus seperti ini ya. Dan ya yang jelas kembali lagi ya, kalau fake itu nggak sepresisi original ya. Ini menjadi salah satu referensi lah buat kalian mau beli fake, jadi nonton video unboxing versi fake-nya tercerahkan gitu ya, jadi nggak mudah ketipu. Karena banyak banget yang jual bekas gitu ya, akunya original ternyata fake gitu ya, jadi hati-hati aja lah. Kurang lebih untuk kaki bagian dalam seperti ini ya. Oke, kita pindah ke belakang seperti ini ya. Ini lebih presisi dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini aku punya 13 gitu ya, yang nggak presisi gitu ya. Terus punya 14 yang nggak presisi gitu ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Cuma
lebih kokoh aja sih ini ya, lebih kayak lebar banget di bagian tumit ya. Oke, kita pindah ke bagian insole. Ini ada kayak penyangganya. Insolnya bisa dilepas seperti ini insolnya ya. Pelapisnya bahan fabric untuk segi detail seperti ini ya. Terus belakangnya ada kayak warnanya kuning gitu ya, bagus. Terus dalamnya seperti ini ya, karena ini nggak menyatu jadi nggak ada plat gitu ya. Jadi platnya nggak full, cuma di bagian depannya aja di sini ya. Terus di ya ada beberapa detailing gitu ya, yang membedakan dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan berbeda gitu ya, dari segi sopet ini menyatu, ini terpisah. Dan untuk pelapisnya sendiri busanya ya minim banget ini, minim. Untuk pelapisnya sendiri ya bahan kayak suede gitu ya, keset, sama seperti bahan 13 14 sama ya, cuma ini busanya tipis banget, beda sama 13 12 beda gitu ya. Oke, kita pindah ke sopletnya ya. Sopletnya seperti ini anti clock, cuma yang soplet terbaru ya, ini khusus air zoom dan cukup menarik ya, kayak menyerupai originalnya dan bagus banget sih menurutku ya. Di sini permanen teksturnya, di sini kayak ada mika gitu ya, terus di dalamnya ada warna pink gitu ya, terus ada tulisan air zoom, kayak dikerjakan secara serius gitu ya, niat banget ya. Cuma dari tingkat kerapian kalian bisa cek sendiri, di sini kayak ada offset gitu ya. Dan ya kalau fake itu nggak bisa sesempurna original lah ya, pasti ada minus-minusnya karena ya dikerjakan ala kadarnya gitu ya. Kalau original kan dikerjakan secara serius, diperhatikan itu ya, tingkat detailingnya gitu ya, jadi kerapiannya diperhatikan ya. Di sini kita dapat logo Nike ya seperti ini, dan untuk segi detail seperti inilah ya. Dan ini kita tes ya, apakah bisa dilepas pakai penguncinya ini. Oh, bisa ya. Bahannya ya bahannya besi ya, ini ya, besi, dan ini bakal cepet memudar sih ya. Kita lihat aja nanti di video playtestnya ya. Seperti ini sopletnya ya, bisa dilepas dipasang bisa ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk sopletnya kita timbang karena ini bakal agak sedikit berat sih ya, karena ada kombinasi besinya di sopletnya. Oke ya, ini yang jelas ada besi ya, 1 2 3 4 5 6, jadi ini SK, terus ada stud ya, blade seperti ini ya. Oke, kita timbang ya, 216 gram di size 39 gitu ya. Dan apakah lebih ringan? Enggak juga, karena yang fake 14 ini mungkin bawah 200 ya, setauku ya. Kita lihat ya, di bawah 200 lah. Oke ya, kita lihat gitu ya detailnya seperti apa saat dipakai. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia detail dari Nike Mercurial Vapor 15 Air Zoom yang generation pack, yang edisi Piala Dunia gitu ya. Oke, untuk first impression cara masukin kaki dan sepatunya cukup susah menurutku ya, karena gridnya ini lebih solid daripada seri 14, seri 13, seri 12. Ini lebih susah menurutku, dan ini lebih solid gitu ya untuk ukuran sepatu grid. Sepatu fake gitu ya, ini cukup lumayan menurutku. Jadi ada upgrade antara 14 sama 15, dan ya butuh effort ya pakai konektor ya. Cara masukin kaki dan sepatunya itu pakai konektor, dan setelah kaki masuk dan sepatunya agak lega ya, mengingat ini sopletnya itu berbeda dengan yang 14 13 gitu ya, karena 14 13 itu terpisah dan ini menyatu. Dan dari segi profile ini sedikit lebih lebar, jadi saya pakai
kayak lebih napak lega di bagian telapak kaki, dan saya coba juga oke gitu ya. Dan busanya nggak terlalu tebal, dan itu jadi kayak ngerasa lebih lega aja dipakai gitu ya. Dan untuk ngomongin secara fitting, sepatu ini lebih rekomend untuk kaki yang narrow dibanding kaki yang lebar gitu ya. Buat kaki kalian yang lebar nggak saya sarankan gitu ya, karena ini emang diperuntukkan untuk kaki yang narrow. Jadi mungkin kalau kalian paksa untuk beli gitu ya, ya mungkin saya sarankan untuk upsize. Cuma kalau di upsize pasti nggak terlalu nyaman gitu ya, pasti ada space gitu ya, atau ruang gitu ya yang bakal ganggu di bagian depannya. Karena ini aku pakai juga cukup fit dipakai, dan sepatu tuh lebih enak fit dipakai gitu ya. Makanya saya nggak sarankan buat kaki lebar coba sepatu ini gitu ya. Oke, untuk ngomongin tingkat model dan desain gitu ya, dari angka 1 sampai 10 ini ya 8,5, dan aku suka desainnya, detailingnya juga cukup bagus. Dan yang jelas ini permainan detailingnya juga cukup oke gitu ya, terutama di bagian statnya ya. Di sini antara depan dan belakang itu ada perbedaannya. Kalau yang depan ini ada detail angka 11 gitu ya, kode 11, belakangnya 13. Yang dari segi bentuk itu ya lebih panjang belakang daripada depan, dan ini benar-benar detail yang diperhatikan. Ya meskipun suatu ini fake, dari segi detailing cukup oke ya. Menurutku dari angka 1 sampai 10, dari segi model dan desain ini 8,5 ya, oke lah menurutku. Oke, lanjut untuk ngomongin tingkat kenyamanan gitu ya, karena ini baru aku fitting gitu ya. Jadi dari angka 1 sampai 10 ini 7 menurutku ya. Dan ya mengingat ini busanya yang sedikit nggak terlalu tebal, jadi itu agak kurang enak dipakai gitu ya, kayak kopong aja di bagian heel dan di bagian kanan kirinya. Cuma overall karena ini knitnya cukup solid gitu ya, itu ngebantu lockdownnya. Jadi menurutku saya butuh bikin video playtestnya gitu ya. Jadi saya bakal bikin video playtest terpisah, baru bisa menjelaskan lebih jauh tingkat kenyamanannya seperti apa. Cuma untuk first impression tadi, pas fitting tadi, dari angka 1 sampai 10 ini 7. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli miliki di tahun 2023? Ya menurutku ya kembali lagi ke budget kalian, dan kalian sendiri gitu ya, mau beli silakan, nggak beli juga nggak ada masalah gitu ya. Cuma kalau saya sendiri kalau punya budget 550, 600, saya lebih menyarankan kalian buat beli sepatu lokal aja, macam Orthosix, Catalyst, Liberty gitu ya, atau Mills Caldera gitu ya, atau Legspit Nerf yang harganya juga hampir 700 gitu ya. Ya saya mending pilih itu gitu ya kalau punya budget segitu. Cuma kembali lagi, saya alasan beli sepatu ini karena teknologi anti clognya gitu ya. Jadi saya beli sepatu ini emang sewaktu-waktu kalau kondisi hujan saya bisa pakai sepatu ini gitu ya. Dan alasan itulah saya beli sepatu ini gitu ya. Ada teknologi anti clognya seperti ini, ada ya model Sopet SG Mix lah seperti ini. Jadi beli barunya kan mahal gitu ya, 3 juta gitu ya. Makanya saya beli ini, dan saya share ke kalian gitu ya, beli sepatu ini tuh dapat apa aja. Dan seandainya rusak pun nggak ada masalah karena harganya nggak terlalu mahal gitu ya. Kembali lagi, sepatu ini saya rekomendasikan kalian buat mapol santai ya, fun football. Jadi nggak saya sarankan untuk yang lebih serius macam kayak SSP yang lebih ke pro gitu ya, atau sepak bola pro. Ini nggak saya rekomendasikan karena tingkat durability sepatu fake berbeda dengan sepatu originalnya gitu ya. Jelas dari segi bahan berbeda menurutku. Jadi sepatu ini saya beli ya karena teknologi anti clognya yang saya butuh gitu ya, di saat lapangan hujan ya, kondisi musim hujan saya bakal bisa pakai seperti ini gitu ya. Jadi ya itu aja gitu ya, video unboxing review kali ini gitu ya. Jika kalian suka ya, kalian bisa like gitu ya video kali ini. Dan jika kalian ada yang punya versi originalnya gitu ya, kalian bisa share gitu ya pengalaman kalian punya sepatu ini ya, versi originalnya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa ya follow sosial media saya baik TikTok maupun Instagram, linknya saya bakal taruh di kolom
komentar dan deskripsi. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus Indonesia, and see you next video. So ciao, bye.